Salt. Yes. Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Bahas film jadul yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini ada sang ratu film Hollywood si cantik Angelina Jolie yang akan memainkan perannya sebagai seorang mata-mata CIA yang harus melarikan diri karena dituduh sebagai seorang pengkhianat. Dalam film yang berjudul Salt ini, Angelina Jolie akan memerankan scene-scene berbahaya yang sering membuat para kru selalu cemas akan keselamatannya di lokasi syuting. So, mampukah mereka menangkapnya, gengs? Untuk itu, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung nonton aja ya, gengs. Dan jangan lupa, seperti biasa, di akhir film saya akan menginformasikan 7 fakta menarik terkait film ini. Check it out! Film ini akan dimulai saat para tentara Korea Utara sedang menyiksa seorang tahanan perempuan yang ternyata itu adalah Salt. Ia berkali-kali disuruh untuk mengaku kalau ia adalah mata-mata yang akan menyabotase nuklir mereka. Namun ia tetap mengaku kalau dirinya hanya seorang warga sipil yang bekerja pada perusahaan ring petroleum dan gas. Beberapa bulan kemudian ia akhirnya dikeluarkan dari tahanan. Ia disambut oleh rekannya Ted Winter. Amerika dan Korea Utara pun sepakat melakukan pertukaran tahanan. Ia berpikir kalau negaranya Amerika akan membiarkan dia mati, karena itu sudah menjadi konsekuensi bagi seorang mata-mata. Tetapi rekannya berkata kalau sebenarnya itu bukan kemauan negara, tetapi karena suaminya Mike. Mike melakukan petisi ke Senat Departemen Luar Negeri ketika tahu kalau Salt sedang ditahan di Korea Utara, dan berjanji akan mempublikasikan penyamaran tersebut ke dunia jika Amerika tak melepaskan dirinya. 2 tahun kemudian scan berpindah ketika Salt sedang bekerja kembali di perusahaannya. Hari itu ia dan rekannya Ted Winter akan bersiap untuk pulang karena ia akan merayakan ulang tahun pernikahannya. Tapi tiba-tiba mereka dipanggil oleh salah seorang staf yang menginformasikan kalau mereka baru saja menangkap seorang pembelot asal Rusia beberapa menit lalu. Ia pun akhirnya diminta untuk bisa mewawancarai orang tersebut dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Sebelum memasuki ruang interogasi, ia dan Ted bertemu dengan Peabody, ketua tim intelijen. Lalu segera meletakkan HP mereka agar tak mengganggu. Salt pun lalu memasuki ruang interogasi. Sang pembelot tersebut melihat tangan Salt yang sudah memakai cincin pernikahan. Ia pun mengatakan kalau pernikahan menjadi pengalih perhatian yang sempurna untuk seorang intelijen seperti dirinya. Pria yang ternyata bernama Orlov itu lalu bercerita kalau akan ada rencana pembunuhan terhadap Presiden Rusia pada saat pemakaman Wakil Presiden Amerika yang akan dilakukan oleh salah seorang mata-mata Rusia. Orlov juga mengatakan kalau mata-mata Rusia tersebut bernama Evelyn Salt. Dan itu adalah dirinya. Mendengar itu tentu saja ia membantah. Rekan-rekannya tentu saja mulai curiga kepadanya. Namun ia terus membantah dan ingin menelpon suaminya untuk memastikan kalau suaminya baik-baik saja. Tapi telepon tak juga diangkat oleh Mike. Ia lalu ditahan sementara waktu di ruang interogasi. Sementara di dalam lift, Orlov dikawal oleh 2 orang staf. Namun belum lagi lift terbuka, Orlov langsung beraksi dan melumpuhkan serta menghabisi nyawa kedua orang tersebut. Salt yang masih dikunci di ruang interogasi mengetahui kalau sesuatu telah terjadi karena alarm berbunyi. Karena gelisah akan keselamatan suaminya, ia pun segera mencari cara untuk kabur. Gedung sudah diamankan dengan adanya peristiwa tersebut. Ia pun kesulitan untuk mencari jalan keluar. Agar dirinya tak terlacak lagi, ia pun mematikan satu persatu kamera pengintai. Beberapa pintu sudah ditutup, dan ia tak berhasil untuk keluar. Dengan berbekal kemampuannya sebagai seorang agen ahli ledak, ia pun meracik senjata dari bahan seadanya yang ia temui. Pasukan pengaman sudah dikerahkan untuk menangkap Salt. Ted pun menelpon dan membujuknya untuk menyerahkan diri, namun Salt menolak. Ketika tim sudah bersiap-siap membuka pintu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tembakan yang kemudian melumpuhkan mereka. Salt pun langsung kabur dengan membawa sebuah senjata. Ted dan Peabody kesulitan mencarinya di kamera, dan Salt pun berhasil keluar. Ia segera berlari di jalanan mencari sebuah taksi dan menuju ke apartemennya. Di dalam taksi ia membayangkan dulu bagaimana ia mendekati Mike. Mike adalah seorang ahli laba-laba, dan ia diarahkan untuk mendekati Mike dengan modus agar dapat menembus Korea Utara.
Setiba di dalam apartemen, ia tak menemukan Mike. Ia pun segera bergegas untuk pergi dan membawa keperluan seadanya. Tak lupa ia membawa beberapa ekor laba-laba milik Mike. Ia lalu keluar melalui jendela karena tim Peabody dan Ted telah tiba di apartemennya. Dengan mengganti pakaiannya, ia pun segera berjalan. Sayangnya Ted mengenalinya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran tersebut berlangsung cukup lama. Dan akhirnya ia pun dikepung. Ted berkali-kali menyuruhnya untuk menyerahkan diri, tetapi Salt menolak. Ia mengatakan kalau ia hanya ingin mencari suaminya. Ketika mereka sudah akan berhasil menangkapnya, tiba-tiba Salt melihat sebuah truk kontainer yang mendekat. Ia pun nekat dan akhirnya melompat. Sialnya para petugas lalu menembaknya. Ia terpaksa harus melompat dari satu mobil ke mobil yang lain untuk menghindari tembakan. Ted dan Peabody terus mengejarnya dengan mobil. Saat itu hampir saja tertangkap. Untunglah ia mendapati seorang pengendara motor. Dengan cepat ia segera merampas motor tersebut. Ia pun akhirnya lolos karena mobil Peabody terhalang macet. Ternyata sebuah tembakan hampir mengenainya. Di dalam bis, ia lalu terbayang lagi ketika bagaimana suaminya berkata kalau ia ingin bersama dirinya meski telah mengetahui kalau dirinya adalah seorang mata-mata. Dan suaminya tak peduli jika hidupnya dalam bahaya. Ia lalu mengganti identitasnya dan berhasil mendapatkan kamar di salah satu hotel. Hotel tersebut dipilihnya karena berdekatan dengan gereja, di mana gereja tersebut akan dilaksanakan pemakaman wakil presiden Amerika dan akan dihadiri oleh presiden Rusia. Di dalam hotel, ia lalu mulai mempersiapkan diri dengan mengganti penampilannya. Segala peralatan pun disediakan berupa senjata dan bom. Tak lupa pula terlihat seekor laba-laba. Di akhir film, kita akan tahu mengapa ia selalu membawa laba-laba milik Mike. Siang itu, jalanan sudah ramai. Upacara pemakaman jenazah wakil presiden Amerika akan segera dimulai. Tak lama kemudian, presiden Rusia telah tiba. Sementara itu, di dalam kereta api bawah tanah, Salt berhasil membuat kekacauan dengan membuat asap hingga para penumpang panik. Dan para petugas pun mengalihkan perhatian mereka. Melihat itu, Salt lalu melompat tepat di tempat yang telah ia perhitungkan. Salt juga berhasil melumpuhkan beberapa orang penjaga yang ia temui. Itu membuat Ted dan Peabody akhirnya mengetahui kalau ia berada di lorong bawah tanah. Mereka lalu mengerahkan beberapa anak buah untuk mengejar Salt. Di bawah, Salt melumpuhkan para petugas satu demi satu, hingga ia tiba tepat di mana ia akan meledakkan tempat itu. Satu tembakan membuat keributan dalam gereja, dan satu bom membuat kepanikan. Para pengunjung pun segera berlari keluar dengan panik. Ia lalu meledakkan beberapa bom lagi tepat di mana Presiden Rusia berdiri. Ia pun dengan santai menanti saat-saat Presiden jatuh tepat di belakangnya. Dan dengan satu tembakan Presiden Rusia pun tewas. Peabody tiba di tempat itu dan menemukan Salt telah menodongnya. Tapi Salt membuang senjatanya dan memilih untuk menyerahkan diri. Peabody lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Salt. Di luar gereja, suasana sudah sangat kacau. Ted lalu melihat Salt yang telah ditangkap berjalan keluar gereja. Ia pun meneriaki Salt dengan geram karena merasa dihianati. Salt lalu dibawa ke dalam mobil. Beberapa mobil patroli dikerahkan untuk mengawalnya. Awalnya Salt terlihat begitu tenang. Hingga tiba-tiba, ia membuat kedua polisi di sampingnya jatuh keluar mobil. Sementara sang sopir tak bisa berbuat apa-apa karena disetrum dengan alat kejut listrik. Dengan tangan terborgol, ia lalu menabrakkan mobil yang ditumpanginya dengan mobil polisi yang lain. Karena sudah tak ada jalan lain lagi, ia pun nekat menjatuhkan mobil yang ditumpanginya, hingga menabrak mobil lain di bawah. Seketika orang-orang berkerumun, dan dengan tangan yang masih terborgol, ia pun dengan mudah segera berhasil keluar. Salt kini berada di sebuah feri. Ia melihat berita kematian Presiden Rusia. Ia tiba pada sebuah tempat di mana ia disambut dengan gembira oleh Orlov dan anak buahnya. Mereka pun menaiki kapal kecil untuk menuju markas milik Orlov. Setelah tiba di markas itu, Orlov lalu mengatakan kalau ia akan memberikan tugas selanjutnya pada Salt. Tugas tersebut adalah mengambil alih atom Amerika Serikat. Namun Orlov menginginkan Salt untuk meyakinkan dirinya lagi bahwa ia masih setia pada misi mereka dengan cara membunuh suaminya. Ia pun meminta senjata untuk membunuh suaminya, tetapi Orlov memiliki rencana yang lebih keji. Ia ingin Salt melihat bagaimana Mike mati perlahan-lahan karena tenggelam. Salt pun tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat air mulai menenggelamkan Mike. Dengan menyembunyikan kesedihannya,
Ia pun berhasil meyakinkan Orlov. Mereka lalu bersulang. Orlov lalu membawa Salt ke sebuah ruangan. Ia memberitahukan pada Salt tugas-tugas apa saja yang akan ia lakukan. Setelah merasa cukup mendapat informasi, tiba-tiba ia memukul botol minuman ke kepala Orlov. Sementara potongan tajam ditusukkan berkali-kali ke leher Orlov, hingga pria itu pun tewas seketika. Dengan cepat ia lalu mengumpulkan senjata dan bom yang tersedia di tempat itu. Ia lalu keluar dan segera menghabisi rekan-rekannya satu persatu. Ia pun tak menyisakan seorang pun. Setelah semuanya tewas, ia pun menatap mayat suaminya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sebuah pesawat ia bertemu dengan Schneider. Schneider adalah salah satu anak buah Orlov. Untuk dapat masuk ke dalam gedung putih, ia pun merubah penampilannya menjadi seorang pria yang merupakan salah satu pejabat NATO. Salt masih penasaran dengan Schneider yang belum juga mengatakan tugas-tugasnya. Tiba-tiba Schneider merampas senjata dari salah satu staf gedung putih dan ia mengatakan kalau tugasnya adalah pulang. Schneider pun mengarahkan senjata ke presiden, namun para petugas segera menembaknya berkali-kali. Merasa dirinya akan segera mati, Schneider pun meledakkan dirinya, tapi presiden berhasil masuk ke dalam lift dan aman. Salt lalu segera pergi dari tempat itu dan membuka penyamarannya. Ia pun mengejar presiden yang akan dibawa ke ruang bawah tanah yang paling aman. Ia mengambil lajur lift agar lebih cepat, tetapi presiden sudah berhasil diamankan di bunker di bawah gedung putih. Salt yang sudah berada di depan ruangan itu lalu melumpuhkan dua orang penjaga pintu. Ia pun berhasil masuk ke dalam lorong menuju bunker di mana presiden berada. Di dalam bunker, presiden diarahkan untuk mempersiapkan pembalasan menembak nuklir ke Rusia. Serangan tersebut dilakukan untuk membalas serangan di gedung putih tersebut. Namun sebelum presiden berhasil melakukan itu, Ted lalu merampas senjata dan membunuh semua orang yang ada di ruangan. Ia menyisakan presiden. Presiden tertegun dan tak percaya, karena Ted adalah salah satu orang kepercayaannya. Ted ternyata bernama lengkap Nikolai Tarkovsky. Saat lalu melihat Ted akhirnya menembak presiden, ia pun terkejut dan bertanya-tanya. Ia lalu melihat Ted mengarahkan serangan ke Mekah, Saudi Arabia. Di luar bunker, tim pasukan gedung putih sedang berusaha membuka pintu bunker. Salt yang kini sadar kalau Ted adalah mata-mata Rusia seperti dirinya, lalu meminta untuk bergabung bersamanya. Ted yang memang sudah tertarik padanya sejak lama, lalu berniat untuk membuka pintu padanya. Namun belum sampai itu dilakukan, tiba-tiba Ted melihat berita kalau Presiden Rusia ternyata tidak mati. Ia hanya mati suri karena racun laba-laba milik Mike. Ted pun tak jadi membuka pintu. Ia tersadar kalau ternyata Salt sudah memilih untuk tak menjadi Chenkov. Kedok Ted pun terbuka. Ternyata selama ini Ted lah yang mengerahkan Orlov untuk membuka kedok Salt pada intelijen Amerika. Bahkan hingga membuat Mike terbunuh. Salt baru tersadar skenario Ted adalah mengkambing hitamkan dirinya dan membuat Amerika menjadikan Ted seolah-olah pahlawan. Salt menjadi geram dan menembakkan senjatanya berkali-kali ke arah Ted. Namun kaca anti peluru terlalu tebal untuk ditembus. Ia lalu mencari jalan lain. Ted mengambil alih sidik jari presiden untuk mengakses serangan nuklir ke Mekah. Tak lama kemudian, Salt berhasil masuk ke dalam bunker dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Sampai akhirnya peluru mereka sama-sama habis. Dengan skill masing-masing, mereka pun berkelahi dengan tangan kosong. Ia berkali-kali jatuh dan berdarah. Sedangkan monitor terus menunjukkan angka mendekati peluncuran nuklir. Satu pukulan Salt berhasil memberinya kesempatan untuk menggagalkan serangan nuklir. Tiba-tiba pasukan gedung putih berhasil masuk ke dalam bunker. Mereka lalu menembak Salt, tetapi Salt berhasil menarik kabel dan mematikan monitor. Di tangga mendekati di mana Salt akan lewat, Ted menyiapkan senjata tajam di tangannya untuk menyerang Salt. Ia harus membunuh Salt agar kedoknya sebagai agen Rusia tak terbongkar. Tetapi Salt sudah bersiap-siap dan tak lama kemudian Salt pun lebih dulu membunuhnya. Ted tewas seketika dan Salt pun dibawa pribadi dengan helikopter. Di dalam helikopter, Salt menceritakan semua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi pribadi tak mempercayainya. Ia bahkan berkali-kali memukul Salt. Tetapi dalam kebingungannya, apa yang Salt katakan dapat dibuktikan dengan informasi yang masuk melalui HP-nya. Untuk sementara ia berpikir dan akhirnya ia memutuskan sesuatu.
Ia membuka borgol Salt dan memberi kode untuk keluar dari helikopter. Salt pun segera meloncat dan Peabody berpura-pura terkejut. Ia lalu memerintahkan helikopter untuk berputar kembali untuk mencari lokasi di mana Salt menjatuhkan diri. Meski dalam hatinya ia berharap Salt berhasil meloloskan diri. Di akhir film kita akan melihat Salt berlari di antara pepohonan. Dan film pun berakhir. Oke gengs, berikut fakta menarik tentang film Salt. Fakta pertama, film Salt menuai sukses dan meraup keuntungan sebesar 294 juta dolar atau sebesar 2,7 triliun rupiah. Fakta kedua, dalam pembuatan film ini bukan pertama kali Angelina harus mengambil adegan-adegan berbahaya. Meski ada stuntman, namun ada beberapa adegan yang dilakukannya sendiri seperti harus memanjat tembok apartemen setinggi 12 lantai atau saat melompat dari mobil satu ke mobil yang lain. Fakta ketiga, para kru mengatakan kalau Angelina adalah aktris yang pemberani. Selain tak takut melompat dan bergelantungan, ia juga tak ragu jika harus terluka saat adegan perkelahian. Fakta keempat, Angelina mengambil peran ini beberapa bulan setelah ia melahirkan anak kembarnya Vivian dan Knox Jolie Pitt. Untuk itu, ia harus fitness lebih sering untuk mengembalikan kebugarannya. Fakta kelima, dalam salah satu scan di mana ia menyamar sebagai seorang pria, ternyata mereka bukan hanya merubah penampilan wajah, tetapi Angelina juga harus memakai sarung tangan agar tangannya terlihat lebih besar dan lebih mirip pria. Fakta keenam, keberhasilan film ini membuat Sony Pictures ingin melanjutkan ke sequel Salt yang kedua, tetapi sang pemeran utama Angelina Jolie dikabarkan menolak naskah tersebut. Fakta ketujuh, penulis naskah Kurt Wimmer akhirnya merombak kembali naskahnya agar sesuai dengan keinginan Angelina, itu agar Angelina mau berperan lagi sebagai si agen cantik Evelyn Salt. Demikian gengs, fakta menarik tentang film ini, semoga Anda terhibur dan sampai jumpa.